Yo, giliranku paling bicara. Puas mo ko? Terlebih masih mau ku mengejek iya. Masih mau ku mengejek dulu ya. Tidak ada yang kuejek. Itu fakta, anak bau. Itu fakta bahwa yang kau sembah itu adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Ngapain? Nisenji. Pi lah sama kau. Urangi kau anak muda. Balas silam-lamia. Curang ya. Hai. Balas silam-lamia. Tenak kolegio. Menderita kau lamia. Masih mau kau datang besok. Itu ku bilang, tarik pintunya sayang, tarik pintu, tarik ya. Tidak bisa ku anak bau. Sudah kebenaran pasti akan lebih di atas daripada kesesatan. Jelas-jelas injil yang disalibkan, orang dikutuk. Masih kau bilang lagi tidak dikutuk. Sakit kau itu dek. Sakit kau berarti tidak nu paham ki berarti Bible no. Malasa lama rupa. Masih adakah? Cuman jaringanku kurang bagus di sini teman-teman. Bagus, ya. Bagus kan udah nggak ada putus-putus. Bagus ya. Bagus. Jelek di sini bang. Ini ada pasien satu nih, sahabat. Oten. Lu mau? Ya silakan sahabat, mau ngoceh atau mau apa silakan. Terserah, mau ngoceh boleh, mau kayak si Zuma jual congor dia boleh. Mana si Zuma yang congor itu? Ayo, betulkah kamu menyembah makhluk terkutuk di atas salib? Betulkah? Betulkah Muhammad terjepit di Gua Hira? Kenapa terjepit? Coba. Mana dalilnya terjepit? Ya. Kalau saya dalilnya jelas. Terkutuklah Kristus yang mati digantung di atas salib. Kenapa Muhammad terjepit di Gua Hira? Gak pernah. Tidak ada. Gak pernah bang ada kata-kata terkutuklah Yesus tergantung di kayu salib. Tidak ada dalil kayak begitu. Tidak ada dalil terjepit itu. Gak ada. Yang ada Kristus terkutuk di atas salib. Itu yang ada dalilnya. Ya. Gak ada. Gimana Kristus kawan? tergantung di atas kayu salib bang. Gak ada dalilnya. Tidak ada apa? Di mana dalilnya? Itu Galatia 3 saudara. Galatia 3:13. Kristus tergantung di kayu salib. Itu. Di mana? Itu di Galatia 3. Ada Kristus. Kalau nggak ada kuping jangan naik ke sini dong. Ada Kristus di situ. Ya ada. Lalu siapa itu? Apa? Kalau bukan Kristus itu apa? Teman-teman, inilah kebohongannya Bang Juma. Mulai. Nggak ada di Galatia. Lu kebohongan. Kristus tergantung. Nggak ada. Coba kau baca. Bang Juma. Coba kau baca. Iya, baca dulu. Bang Juma. Baca dulu saudara. Bang Juma yang baca. Jangan nangis. Kan tadi kan Bang Juma yang mendalilkan. Dengarkan baik-baik ya. Oke, pasang mulutmu kalau kupingmu. Kalau kupingmu sudah tidak bisa mendengar, ya, mulutmu kau pakai mendengar. Kubacakan ya. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis. Terkutuk itu dengan jalan kutuk. Kata arah itu apa? Halo, yang paham bahasa Indonesia. Beda dengan jalan menjadi kutuk dengan terkutuk, Bang Juma. Lah, coba apa bahasa Yunaninya? Sama enggak atau beda? Saudara Kristen ini kasihan. Iya. Kasihan banget ya, kasihan. Lanjut. Saya sedih melihat kalian ini yang jelas-jelas tertulis seperti itu masih juga kalian ingkari. Saya malah senang sama masih berputar-putar dalam kesesatan. Ya syukur kalau kau masih punya rasa senang. Artinya bisa jadi kau waras nanti.
nggak gila permanen kan gitu. Justru ya? Saya lagi waras. Benar nggak? Saya lagi waras dan saya sedang. Kalau kamu waras, kenapa kamu menyembah makhluk terkutuk? Gitu loh. Di mana kata-kata? Kalau kamu waras, kenapa kamu? Bang, di mana? Kalau kamu waras, kenapa kamu menyembah makhluk terkutuk? Tunjukkan sama saya ayatnya di mana. Saya suruh kamu baca, kamu nggak mau baca. Nggak lucu, ada. Kan saya lucu. Sudah baca. Kamu suruh ya coba kamu baca. Coba kamu baca. Coba. Ya. Coba kamu baca. Coba kamu baca. Coba. Ya. Nah, baca. Galatia berapa, Bang? Silakan. Galatia berapa, Bang? Udah. Kau turun. Kau pikir coli di sana, kau pikir coli. Kau makan teh sapi dulu. Kau makan teh sapi dulu. Kau makan teh sapi campur dodol. Belum tahu dalilnya, nyangga duluan, bah. Inilah saudara-saudara Kristen ya. Inilah mereka, teman-teman. Tidak salah yang saya bilang. Mereka ini cuman modal percaya doang. Ikut-ikutan eyang. Ikut-ikutan opung. Naik ke sini nggak tahu data. Congor yang diutamakan. Kita yang nunjukin data. Habis itu ketika dia sudah mulai terasuki rasa malu, di mana? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Di mana? Galatia berapa? Galatia berapa? Apa sih manusia kampret ini? Harus yang tahu dulu baru menolak. Jangan menolak dulu begitu tahu dalil, mampus. Kan bikin malu. Ya, saatnya kalian pelajari Bible kalian itu. Jangan dengarkan cuma dogma gereja saja. Pelajari Bible. Bible akan mengantarkanmu keluar dari Kristen. Kalau kamu pelajari Bible dengan seksama, kau akan keluar dari agama itu. Karena agamamu bertentangan dengan ajaran Yesus di dalam Bible. Kau tahu dari mana? Dari Bible? Lebih punya cerita. Lah, kalau nggak tahu jangan sosok tahu. Justru karena saya tahu. Saya kan cuma mau menolong Anda supaya jangan tersesat. Iya kan? Jadi Yesus itu tidak mengenal Kristen. Yesus Yahudi tidak mengenal Kristen. Kalau Yesus non-Yahudi, ya baru dikenal sama orang Kristen. Itu saudara. Jadi beda antara Yesus Yahudi dengan Yesus Barat. Kalau Yesus Barat itu, ya itu yang datang ke Paulus. Itu beda oknum. Begitu saudara. Jadi Anda harus pelajari baik-baik Bible Anda. Ternyata di kitab Anda itu ada dua Yesus. Yesus Yahudi dan Yesus non-Yahudi. Itu. Belajar lagi ya. Kalau Yesus Yahudi itu dia Muslim, bukan makhluk terkutuk. Ya, kalau Yesusnya, kalau Yesus Barat, ya itu beda. Itu bukan Muslim itu. Berat memang teman, berat. Ya, ini ada Budi. Selamat malam Budi. Budi. Selamat malam Budi. Wah, nggak ada suara. Otennya kebanyakan yang minta naik, yang longor-longor. Di strum aja pelan-pelan di strum. Kalau dia capek, istirahatkan lagi, ganti lagi, strum lagi yang lain. Sampainya rambut mereka gugur semuanya, jadi botak. Rontok. Ya, Mary Mark. Wah, gak ada suara lagi. Ya, Gabriel. Kenapa Gabriel? Jangan marah-marah ya, Gabriel ya. Diskusi santai ya. Gabriel. Ya. Oke, temanya apa ini Bang? Temanya siapa yang datang ke Paulus? Oke, selamat malam Bang Suma.
Iya. Agama jamaah. Iya, mau berarti orang melasa. Oke. Jadi gini Bang Suma, saya ini nonton Edis TV lalu kemudian saya murtad. Karena Edis TV lebih dikenal saya daripada Anda. Oh, saya nggak begitu cara belajar saya. Ketika ada seorang dokter mengatakan dirinya sebagai dokter, tapi tidak bisa baca simpul-simpul, sandi-sandi kedokteran, itu dokter palsu. Itu. Jadi kalau ada orang mengaku paham Al-Quran tapi tidak bisa baca Quran, itu berarti dia adalah serigala nyamar domba, gitu kawan. Oke, dan itulah Anda Suma. Oh nggak bisa dong. Pengetahuan saya lebih tinggi dari seorang pendeta. Oh enggak dong. Tidak. Anda saja menyebut kitab Anda dengan salah. Penyebutan kitab Anda aja salah. Karena kenapa? Karena diajarkan dari dulu suka nipu-nipu. Suka nipu, bukan. Iya benar dong. Kan kitabmu bukan Alkitab. Tapi kau sebutnya Alkitab. Kan pembohong itu namanya. Itu kan bohong namanya. Kitabmu itu. Gimana dengan Quranmu yang Allah itu bisa menyesatkan? Loh, di mana dalilnya Allah menyesatkan? Di mana dalilnya? Allah bisa menyesatkan, termasuk kamu disesatkan. Ya, coba kau bacakan. Yang disesatkan itu siapa? Yang disesatkan siapa yang disesatkan? Artinya apa? Bahwa Allah itu menyesatkan, bisa menyesatkan orang. Iya, menyesatkan orang yang memang sesat. Iya pastilah. Apakah itu adalah kebenaran? Pencipta langit dan bumi itu adalah pencipta segala-galanya. Dia yang menciptakan kesesatan, dia menciptakan kebenaran, dia menciptakan kesedihan, dia menciptakan semuanya. Saya berbicara tentang pencipta. Saya berbicara tentang Tuhan. Anda menyesatkan orang. Lah, Anda baca di dalam kitabnya orang Yahudi. Dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 45. Tunggu dulu supaya Anda tahu kan Anda menggunakan kitabnya Yahudi. Kenapa kan Anda ayat 4? Jerat yang nyata semua. Jerat yang nyata. Dengarkan. Di dalam kitab Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Siapa Dia? Allah yang menciptakan. Siapa Dia di situ? Siapa yang menciptakan itu? Allah. Yohanes 1 nomor 3. Paham? Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Giliran Al-Quran paham konteks ayat itu. Membacanya pun kau tak bisa. Tapi kau bawa Quran. Sama seperti Edis. Tidak bisa baca Quran, bawa Quran. Sekarang saya tanya samamu. Yohanes 1 nomor 3. Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini siapa? Aku kan. Bibelmu lebih dulu mengaku karena Al-Quranku ada di abad ke-7, Bibelmu ada di abad ke-4, karangan Romawi. Di dalam Yohanes 1 nomor 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa Dia di situ? Mampus paman. Siapa Dia di situ? Siapa yang menjadikan segala sesuatu? Ayo, jawab. Ayo. Siapa yang menjadikan segala sesuatu? Ayo. Hei. Jangan kau nangis. Hei. Dengar, yang menciptakan segala sesuatu adalah Abraham, Ishak dan Yakub menurut Al-Quran. Berarti Dia menciptakan kejahatan. Berarti Dia menciptakan kejahatan karena Dia menciptakan segala sesuatu. Dengar, jangan lari kemana-mana. Surah Ibrahim ayat 4 menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang.
Kenapa lari ke situ? Kenapa lari ke situ? Bukankah segala sesuatu itu diciptakan kemudian oleh Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Oke, berarti dia yang menciptakan segala sesuatu, termasuk menciptakan orang yang sesat. Berarti dia menciptakan orang yang sesat. Dia juga yang menciptakan orang yang benar. Kan segala sesuatu diciptakan oleh dia katanya. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Berarti dia yang menciptakan. Yang menciptakan segala sesuatu tadi siapa katamu? Lihat. Siapa yang menciptakan segala sesuatu? Siapa? Lihat pengetahuannya Suma. Siapa yang menciptakan segala sesuatu itu siapa? Yang ada di segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dia ini siapa? Lihat si Suma ini. Ayo. Dia ini siapa? Curhat aja kau. Menciptakan segala sesuatu menurut Alkitab itu adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, berarti yang menciptakan orang sesat ini siapa? Yang menciptakan orang yang sesat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa? Yang ada di surah Ibrahim ayat 4. Gepeng. Tadi kau sudah menjawab. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub yang menciptakan segala sesuatu. Berarti dia yang menciptakan orang yang sesat. Lompala Kardoba. Berarti yang kau katakan tadi dia yang menciptakan segala sesuatu, termasuk orang sesat. Berarti dia yang menciptakan segala sesuatunya. Ya. Gimana nih teman-teman? Dia cuma curhat. Cuman curhat dia. Enggak malu. Tadi kamu sudah mengakui bahwa yang menciptakan segala sesuatu adalah Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, kenapa giliran kau bertanya tentang yang menyesatkan manusia yang sesat ini siapa yang ciptakan? Ternyata kau katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kau sudah mengakui bahwa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesian deh lo. Sedangkan kalau berbicara mengenai konsep ketuhanan Yesus, Anda selalu mengatakan Yesus itu Tuhan dengan mengatakan Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Berarti Yesus menjadikan segala sesuatunya. Berarti Yesus yang menciptakan setan. Yesus yang menciptakan orang sesat. Di dalam kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan permusuhan. Nah, siapa yang menciptakan permusuhan? Berat saudara-saudara. Berat. Kalian itu cuma numpang tenar menggunakan kitabnya Yahudi. Tak ada hubungannya sebenarnya kalian itu, agamamu dan orang Yahudi itu nggak ada hubungannya. Sakit kan? Sakit dong. Pilu dong. Sakit nggak? Sakit dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Giliran menciptakan kejahatan Allah SWT. Giliran menciptakan segala sesuatu Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Nanti diakui ada dua Tuhan. Dompala. Ada dua Tuhan. Satu Tuhan menciptakan kejahatan, satu Tuhan menciptakan kebenaran. Memang sakit mereka ini, sakit. Padahal Tuhan itulah yang menciptakan segala sesuatunya. Yesaya 45 nomor 7, Dia yang menciptakan segala kejahatan, nasib baik, nasib buruk Dia yang ciptakan. Kemudian di dalam Yesaya 55 nomor 11, apa ini, suara apa ini ya? Kemudian di dalam Mazmur 33 nomor 9, Yohanes 1 nomor 3, Dia yang menciptakan segala sesuatunya. Berarti kejahatan, keburukan, nasib malang, nasib sial, semua Dia yang ciptakan. Namanya juga Tuhan Maha Pencipta. Giliran yang jahat yang ciptakan Tuhannya Islam. Kalau yang baik yang ciptakan Tuhannya Yahudi. Berarti ada dua Tuhan. Masolang generasi. Padahal di dalam kitab yang mereka ambil dari agama Yahudi, Mazmur 58 nomor 3, Tuhan sudah menetapkan kejahatan manusia dari sejak dalam rahim ibunya. Tuhan menetapkan orang sesat itu, penyesat itu sejak dari dalam kandungan. Berarti yang menyesatkan manusia dari sejak dalam kandungan itu siapa? Masolang generasi benrau lu natal lopu lu mundi.
belum cukup umur menghadapi kita orang-orang Islam ini untuk membahas Bible. Kalian itu masih anak-anak TK, itu pun anak TK yang belum bisa pipis sendiri, masih butuh bantuan pendeta untuk pipis. Belum bisa kalian hadapi kita melalui membahas Bible, belum, karena kami lebih paham Bible dari kalian. Kalian taunya cuma datang mendengar khotbah, didoktrin, bayar perpuluhan. Beda dengan kami, habis itu sholat tahajud tengah malam, duduk bertafakur, berzikir, habis itu baca Quran, baca kitab hikmah, habis itu tenangkan pikiran sejenak, berdoa, bangunkan anak-anak sholat tahajud, sudah itu mereka tidur lagi kembali. Habis itu kita ambil Bible, buku-buku dari barat itu, kami baca pelan-pelan. Oh, di sini titik kelemahan mereka. Oh, di sini kelemahan mereka. Oh, ternyata ini kesalahan ini. Kami belajar, Bung, kami belajar. Habis itu buka tutup lagi, bangunkan anak-anak kami sholat subuh. Habis itu kami tidur sejenak. Habis itu bangun lagi, pelajari lagi. Habis itu kami masuk ke komal-komal, didik kalian, ajarkan kalian, sadarkan kalian, supaya kalian itu jangan selalu mulu-mulu didogma, didoktrin di gereja gitu. Jadi jangan ragukan ilmu kami. Kami keluar dari sini, kami ambil Bible, kami belajar. Setelah kami baca Quran, setelah kami sholat tahajud, kami buka Bible. Mulai dari kitabnya orang Yahudi kami pelajari, sampai kepada surat-suratnya Haji Yesus kami baca semua. Kami pelajari. Sedangkan kalian isi kepala hanya ampas. Apa yang ada dalam isi kepala kalian itu? Gak ada. Cuman ditebus dosa-dosa kita. Begitu besar kasih karunia, dosa-dosa kita ditebus dari Nabi Adam. Kardoba. Cobalah sekali-sekali kalian untuk pelajari Bible itu. Biar bisa menyeimbangkan pemahaman kami ke Bible dengan kalian itu yang sangat minim gitu loh. Bunda. Ya, kalau saya tidak salah dengar, ada kucing naik manggil saya. Bukan aku hewan. Kayak mana pula itu Om Juma nih? Om Juma, aku mau tanya, boleh tidak? Apa? Iya, mau tanya aku boleh tidak? 5 pertanyaan. Iya, tanyalah. Nah, Om Juma tadi kan bercakap tuh kayak gitu. Nah, yang benar itu emang di dalam agamanya Om Juma itu kan Nabi kan? Bagian kencing. Bagian kencing. Nabi dan Rasul. Aman gini apa bercakapnya tuh? Mau tahu? Kenapa? 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 Aku ngehargain Om Juma loh ya. Aku nggak ngeledek-ngeledek loh di sini. Kenapa? Adabnya seperti itu kah? Sama. Tak ada adab pun. Silang. Memang suaranya begitu, Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Janganlah kau kayak gitu. Maupun aku bertanya sama kamu. Nggak tahu lah. Ya udah bertanya lah. Gak usah cerewet kau. Kau belum cebok pun habis pipis. Udah. Iya, cepat silakan. Bunda bantuin lah ya, bilang sama Om Juma nih. Aduh, gini Om Juma kan bercakap tadi tuh, katanya kan itu bukan Tuhan. Terus dibilangnya lagi, Om Juma bilang juga. Ya memang bukan Tuhan. Makhluk roh itu, makhluk roh yang keluar dari kubur. Iya benar. Terus kata Om Juma kan bilangnya tuh tadi, bilang kayak mana tadi tuh? Bilang ya udah. Makhluk yang dikutuk sama Tuhan. Bukan. Iya, makhluk yang kau sembah itu makhluk yang dikutuk sama Tuhan. Bukan, dia lahir dari rahim Bunda Maria. Itu beda lagi, itu Yesusnya Yahudi itu, Yesus Yahudi. Yang saya maksud ini Yesusnya orang Barat. Nah, akhirnya yang keluar itu nyambung. Apa beda dong. Menurutnya? Ya, jelaskan di bagian itu. Yesus Yahudi hanya untuk orang Yahudi. Sedangkan yang diimani oleh Kristen ini adalah Yesus yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Itu.
Jadi ada dua Yesus yang berbeda. Yesus Yahudi mengajarkan orang Yahudi bagaimana menjadi orang yang soleh. Sedangkan Yesusnya orang Barat ini, Yesus yang dikutuk oleh Elohim. Di mana yang dikutuk oleh Elohim itu sudah jelas-jelas adalah satanik. Itu. Makanya kalian agak lain, ya kan? Agak lain kalian itu memang. Ada yang bisa lanjut dulu sebentar, 10 menit? Oke. Iya. Lanjut Maki. Iya. Apa, Mbak? Bunda. Ini aku cakap sama siapa nih? Bertanya nih. Boleh bertanya sama siapa nih aku? Boleh silakan. Biar banyak yang bisa jawab nih, Ustadz Pelip. Tapi di sini di Sulawesi masuk waktu sholat Isya ya. Coba pertanyaanmu apa? Ada yang banyak yang bisa jawab nih. Iya, yang tadi tuh. Tolong dilanjutkan yang katanya Om Juma tuh. Kan berbeda tuh bercakapnya tuh. Berbeda dalam hal artian kalau sebelum itu berbeda dengan Yesus mereka. Tapi sebelum lanjut, Mbak, kamu ini umurmu berapa? Manja kali. Berapa umurmu? Manja kali. Udah gede aku, 21. Udah 21 aku, udah besar. Jangan gitu Bunda. 21. Oke. Iyalah, aku udah besar. Manja kali ini suaramu. Boleh. Nah emang kayak gini, emang kayak mana lo? Harus gimana? Iya. Ya udah, lanjutkan. Katanya kan Yesus anak Maria berbeda dengan Yesus palsu atau Kristus palsu, berbeda yang dilahirkan Maria dengan yang mendatangi Paulus yang notabene yang mengajarkan tentang Kristen. Itu berbedanya. Seperti itu. Berarti Yesusnya orang Katolik itu berbeda dengan orang Islam. Tapi kan yang disalib mukanya Yesus. Itu kayak mana Bunda? Yesus itu diangkat, diselamatkan. Yesus diangkat, diselamatkan. Di Ibrani 7 dengan ratap tangis dia mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya. Karena kesolehannya doanya didengarkan. Jadi menurut Bibelmu doa Yesus itu didengarkan jika dia berdoa mohon untuk diselamatkan. Oke, terima kasih udah dikasih tahu. Udah, cuman tanya itu aja. Bye-bye. Jangan turun dulu, belum ditanya. Jangan dulu turun. Aku nggak mau ditanya, aku cuma mau bertanya aja. Ini cara turun gimana? Wah, anjir. Ada tangga tuh, ada tangga di samping. Ada tangga di sampingmu itu. Coba tengok. Ada tanda kali. Ampi Kristen Muslim saudara. Ampi Kristen. Kenapa sedih kali kau sebut dirimu Kristen bang? Nah, semangat. Tat Felix mau masuk diskusi? Apa judulnya nih host? Tat Felix mau masuk? Masuk sebentar dulu Bunda Rahma ya. Oh silakan. Ya masuk. Oke. Bang Ampi mau bertanya atau mau ditanya Bang Ampi? Kalau dikasih kesempatan saya mau bertanya dulu baru saya ditanya. Silakan bertanya, silakan. Apakah Allah itu maha adil? Iya. Allah itu memiliki sifat kemahaan. Sifatnya transenden. Tidak, saya tidak tanya sifatnya. Saya tidak tanya sifatnya. Saya tanya apakah Allah itu maha adil? Jawab aja maha adil, udah jawab singkat aja bang. Maha adil ya. Iya maha adil ya betul. Di mana ayatnya di Al-Quran? Iya ada dalam Al-Quran di situ sidga wa adala. Dia adalah zat yang maha adil. Sidla wa adala. Tunggu dulu. Di mana ayatnya? Oke sabar dulu. Karena saya cuma satu perangkat, makanya saya tenggelam dulu.
Lanjut dulu Bang Handi, saya carikan dulu. Molo dulu. Ya silakan. Ya, sambil nunggu jawabannya, Bang. Emang di Kristen Tuhannya Maha Adil nggak, Bang? Bang. Halo, Bang Ampi. Halo. Ya, emang di Kristen Tuhannya Maha Adil, Bang? Pasti Maha Adil. Tunjukkan ayatnya, Bang. Bang, tunjukkan ayatnya, Bang. Iya, saya cari, saya ambil dulu. Nih. Ya, di silakan. surah Al-Maidah dulu ya, kita jawabnya dulu ya. Biar wahai. Ini di jawabannya yang kutanyakan ya, sambil ditambah oleh Ustadz Felix. Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Ketika menjadi saksi karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwa kepada Allah. Sungguh Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah itu adalah saksi dengan adil. Allah menjadi saksi dengan adil. Allah itu adil, doang. Masih banyak. Di mana ya? Tadi silakan Ustaz. Di mana ya? Surah Al-Maidah ayat 8. Surah Al-Maidah ayat 8. Ada juga surah As-Sajdah, inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu yakhtalifun. Sebaik-baik hakim yang adil di yaumil akhir adalah Allah Subhanahu Rabbul Izzati Jalla Jalaluh. Dalam Al-Qur'an mana? Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah menjadi saksi dengan adil. Ini sifatnya, ini bukan Allah yang jadi adil. Oke, saya carikan lagi ya. Oke, lanjut Bunda Rahma. Ini sifatnya. Biar kita spesialkan oten-oten dulu. Adil itu kan sifat. Ya memang adil itu sifat, Asmaul Husna. Adil itu sifat, keadilan. Kamu ini gimana sih? Kamu kan mana dikatakan bahwa Allah itu adalah adil? Saya moderatorin, diam. Kalau enggak saya turunkan. Kamu kan bertanya, Muslim menjawab. Ya salah satu sifat Asmaul Husna itu ya Allah itu Maha Adil. Udah dijelaskan di beberapa di Al-Quran tadi gitu. Kalau dijawab begitu, kenapa lu bilang lagi yang lain gitu? Kenapa? Kalau nggak mampu otakmu mendengarkan ya sudah. Kamu ini gimana sih? Lu disebutkan tadi Bang Felix ya, apa itu? Al-Adl artinya Maha Adil. Itu sifat. Itu jawabannya bro. Jangan membantah lah. Nah, kalau kau cari musuh jangan di sini cari saling mengedukasi. Oke, hilangkan unsur kebencianmu. Jadilah orang yang baik. Katanya ajaran kasih. Kenapa begitu? Saya kan bertanya tadi dari awal saya sudah katakan. Ya sabar dulu. Kan sudah dijawab. Kan udah dijawab. Kecuali nggak dijawab. Kan dijawab tadi. Dengar dulu, kalau ayatnya tidak ada, tidak usah begitu juga. Nah, terus mau kan dari awal saya sudah dengar. Terus kalau begitu, menurut kamu gimana? Islam ya kalau sudah begini itu biasa. Terus menurut kamu gimana? Silakan. Kamu yang berpendapat deh, monggo. Silakan kamu yang berpendapat. Saya kan tadi dari awal saya katakan bahwa saya tidak bertanya tentang sifatnya Allah. Saya bertanya itu Allah justru adil itu, Maha Adil itu salah satu sifat Allah begitu. Asmaul Husna. Kenapa? Ya, itu jawabannya gitu loh. Udah dijawab. Kalau berarti Allah tidak ada, cuma ada sifatnya saja. Bagaimana mungkin ada sifat kalau Allahnya nggak ada? Gimana kamu otakmu ini kebalik-balik? Ya makanya saya tanya, Allah itu dikatakan adil, bukan sifatnya.
Ya Allah itu sifatnya salah satu yang maha adil, belum? Allah itu kan ada, berarti Allah itu maha adil. Mana Allah yang maha adil itu? Maksudnya ada di mana, di ayat mana? Ya udah dijelaskan tadi di beberapa ayat itu Al-Quran. Salah satu sifat juga Asmaul Husna. Ini kan bicara tentang sifat. Saya tanya Allah itu. Masih mau datang besok. Keluar semua ludaku. Enaknya itu keluar semua. Keluar semua itu. Sama dahak-dahaknya. Kalau ini ada orang di depanku ini benar-benar aku kasih kunci dongkrak. Gimana nih? Bagaimana teman-teman? Puas nggak? Puas nggak tadi itu ludaku tuh? Puas nggak? Masih mau kau datang besok? Ya. Jadi susah memang ngoten otaknya. Adil itu adalah sifat, salah satu sifat si begawa adalah ya inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah, sebaik-baik hakim yang adil adalah Allah kelak di yaumil akhir. Surah As-Sajdah. Tapi percuma kita kasih ayat orang seperti itu. Ya, cocoknya pakai ludah rohani seperti tadi. Ya sumber keadilan yang maha adil itu dari Allah Subhanahu wa taala. Adil yang hakiki, yang mutlak ya dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Katanya saya nggak minta sifatnya. Loh, terus apa? Bagaimana ada sifat kalau Allah nggak ada? Gimana ya orang kayak gini ya? Kok masih mungkin hidup yang ya? dia tanya itu mungkin yang dia tanya itu dayang banget di pengimplementasiannya. Contohnya keadilan Allah. Contoh keadilan Allah itu kau kafir ingkar kepada ayat suci Al-Quran, tapi Allah masih memberi kau rezeki, masih memberi kau napas. Sama dengan kami orang Islam yang taat, yang mengimani firman-firman Allah. Itu keadilannya, kau masih diberi rezeki pun kan, kau kerja, diberi kesehatan, keadilannya kepada makhluk ciptaannya. Tinggal nanti masa penghakiman, nah, kau dapat ganjarannya, keadilannya. Kok ada orang kayak gitu masih hidup ya? Semuanya diberi rezeki. Ya Oten bagaimana ya Oten? Anda Oten itu cerdas, pakai akal, nggak mungkin menjadi keresteng menahankan orang. Bertanya aja nggak mampu mereka saudara. Itu ada yang naik tuh, disambut dulu. Cindy. Assalamualaikum, maaf kepencet. Oh ya nggak apa-apa Mbak. Iya. Iya minta tolong diturunin aja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa Pak, santai aja. Nasurama tuh kursu al-jidan dati. Pasal tadi. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku Bang Muslim. Waalaikumsalam. Salah pencetnya. Rapi banget di rumah abang itu. Kayak ada arisan abang. Kepanasan si Willy. Ya bingung kita mau jawab, udah dikasih ayat-ayat di Al-Quran kan, tapi masih dia tanya bagaimana Allah itu adil. Enggak, dia nggak nanya sifatnya. Gimana caranya orang maha adil itu? Itulah salah satu sifat. Gimana ceritanya? Ya berarti dia sendiri nggak ngerti apa yang dia tanyakan. Nah kebanyakan Oten seperti itu tidak mengerti isi pertanyaannya sendiri. Nah iyalah. Bahkan salah satu sifat Allah itu kan al-adl. Al-adl. Iya al-adl. Al-adl. Maha adil. Maha adil. Makanya kalau pertama saya katakan transenden, berarti ya segala bentuk kemahaan ada pada Allah. Beda dengan Tuhan Kristen. Ya serba itu kekurangan. transenden bahasa apa Ustaz?
Itu bahasa apa? Filsafat. Bahasa filsafat. Apa ya? Itulah. Transenden, imanen, transenden itu. Perasaan itu bahasa-bahasa teologi mereka. Bahasa les. Bahasa sederhananya apa? Bahasa sederhananya Ustadz selalu menyampaikan Tuhan Yesus transenden. Ya itu aja. Itu aja Ustadz dipakai. Karena kalau membahas Islam terus memakai istilah-istilah mereka kayak apa ya? Allah itu maha tak terlampaui. Ya, BP Muslim apa Kristen? Erik Sianturi, Muslim apa Kristen? Erik Sianturi. Erik. Loh, kabur. Ya, buat teman-teman Kristen silakan naik ya. Yang Kristen dulu ya, yang Muslim jangan dulu, nanti jadi curhat ujung-ujungnya. Itu si Willy diblokir aja, tuh si Willy menghujat. Transenden itu benda itu tadi yang tak terlampau, bahasa filsafat. Ya, bahasa-bahasa. Lawannya imanen. Yang biasa mereka pakai, kau dengar kan? Lawannya imanen. Bukan imanes. Teman. Imanes mah orang, imanen. Ini Willy dia Ustadz sesat. Blokir aja si Willy ini. Sakit hati dia dari kemarin. Dari semalam di kembalinya Ustadz Alif dia ini sakit hati. Penyakit hati kau bro. Wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bang Handi Jin tanya, Bang Handi, ada nggak ada label menjelaskan tentang pertemuan antara orang Kristen dengan Allah di dunia maupun di akhirat kelak? Nggak ada kata Allah di sana. Kalau mereka ya ada, mereka akan bersama di surga menurut mereka gitu. Tapi tidak bertemu ya sama Allahnya mereka, cuma bisa bertemu dengan Yesus. Dia bertemu Yesus, bertemu Bapa lah menurut mereka. Ya, Sianturi. Selamat malam Sianturi. Guru Rumai. Selamat malam. Guru Rumai. Sianturi katanya minta naik. Kenapa diem? Woi. Malam Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Kristen Bang? Orang Islam kah? Siapa? Tidak, maksudnya orang Islam begitukah? Panggilannya bukan Assalamualaikum dulu. Kan saya nanya ke kamu, selamat malam. Emang Islam kenapa begitu? Diam terus? Emang Islam begitu? Anda Muslim apa Kristen? Muslim, saya Muslim. Kenapa nggak nyapa salam? Kan Anda yang naik ke sini. Seharusnya Anda yang ngomong salam. Dari tadi dipanggil selamat malam. Kan saya nggak tahu Anda Islam. Kayak gitu, adab Islam kayak gitu. Naik diam langsung nyalahin orang. Rusak generasi Islam kalau lu yang rusak. Ludah-ludah segala macam lah, apa segala macam lah. Lu Kristen monyet di bawah lu. Konten itu nyamar itu. Sudah saya kunjungi profilnya dia Kristen. Konten nyamar itu. Iya, saya kunjungi langsung profilnya, dia oten. Nggak percaya diri agamanya, kacau. Percaya diri dong dengan agamamu. Allah bukan cuma adil, tapi maha adil, maha. Adil itu untuk makhluk, kalau maha yang memberi keadilan.
yaitu Sang Pencipta. Gitu. Pokoknya makhluk itu nggak maha, yang maha itu yang satu. Sama dengan kebenaran itu takaran makhluk, tapi kalau kebenaran mutlak ya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, gitu sih. Kalau Oten nggak bisa bedain itu. Ini Kristen Scarpes, Muslim tidak tadabburi Bible. Kaper. Leo, Keo, selamat malam saudara Keo. Kristen, Keo. Iya. Kristen. Keo, kenapa kau malu? Keo. Iya. Kristen. Halo, cek. Ya, kedengeran. Kristen bang. Iya. Oke, silakan Ustadz. Oh, siapa Bang Handi itu siapa ayo? Silakan Bang, ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau mau bertanya atau mau diskusi silakan. Oke, terima kasih. Saya jawab ya. Belum bertanya. Oh, belum ya. Si Berkele naik lagi. Ngapain? Nggak ada malunya, gue udah usir naik lagi. Apa yang kau tanyakan Bang Keo? Bang Keo, silakan. Topiknya kalian bicarakan. Atau mau ditanya? Bicara tentang apa? Membahas tentang apa? Tentang apa judulnya nih? Bahasa tentang apa aja Bang, misalnya tentang Tuhan. Tentang Tuhan. Nggak ngerti kayak diam kau Abi. Gue enak dengerin suara lu, bener. Gue denger suara lu langsung gue pengen muntah gitu loh. Lu turun aja. Bener. Lu di mana-mana lu begitu di room. Leo tentang apa aja, silakan. Kafir. Oh, kata kafir. Kalau di dalam Quran itu ditujukan kepada siapa itu? Silakan Bang Juma. Kangenin dari sini. Karena sering kita mendengar kafir gitu. Qul ya ayyuhal kafirun. Sabar Bang ya, Bang Leo, Bang Keo. Kafir itu, Ustaz Pelik aja deh yang jelasin, Ustaz. Silakan. Kafir itu menutup diri dari kebenaran Islam, menolak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kafir Bang. Silakan Gurunda. Belum ini. Kenapa noise Bang? Kamu ngecas ini HP. Sekarang bagus. Silakan. Itu Bang tadi ya, secara umum gitu kafir itu menutupi kebenaran Islam, menutup, tidak menerima ajaran Islam, yaitu kafir. Kata kafir itu hanya ditemukan di Al-Quran. Di kitab lain nggak ada kata kafir, itu Bang. Begitu Bang Leo. Kalau Anisa 150 itu bagaimana itu? Apa yang dimaksud di situ? Kenapa Anisa 150? Ya, tadi Ustadz Felix sudah dipersilakan, mungkin lagi sholat. Ini kalian nyimak aja di bawah ya, jangan ngatur-ngatur di atas. Nyimak kalian biar pinter, ya biar jangan sesat. Lanjut. Gak usah ngatur-ngatur yang di atas ya, netizen. Orang di atas sudah pinter. Ada moderator. Silakan. Ya apa yang Anda mau tanyakan di sana? Innallazina yakfuruna billahi. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah. Kenapa? Iya, jadi maksudnya yang kufur itu siapa? Ya Anda lah. Enggak ada aku di situ.
Di luar Islam ya pasti kufur dan kafir. An-Nisa 150 kan nggak seperti itu. Enggak lah, sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya kan, dan bermaksud membeda-bedakan. Karena ada yang begitu kan bunyinya. Gimana? Iya. Ya gimana? Kenapa? Apa yang mau ditanyakan? Ya berarti Yahudi, pengikut Musa itu tidak kafir, benar nggak? Tidak kufur. Oke. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, kalau mengikuti ajaran Nabi Musa ya tidak kafir. Berarti Yahudi tidak kafir. Setelah ada Nabi Muhammad ya kafir. Tapi sebelum ada Nabi Muhammad, sebelum ada Al-Quran turun, ya tidak, kalau mengikuti ajarannya Nabi Musa. Begitu. Yahudi Israel itu tidak kafir. Nih Cepek, yang kafir itu yang menyembah manusia, itu yang kafir Cepek, ya. Iya, Gak usah ganti-ganti nama. Yang kafir Israel, itu yang menyembah manusia yang mati terkutuk di kayu salib, itu yang kafir. Ya, kalau pengikut kan Nabi Musa ya, sebelum ada Nabi Muhammad itu nggak kafir. Ya. Gitu. Biarin aja dimain-mainkan aja. Yang penting dia nggak menghujat. Menghujat ya. Biarin aja. Kan nggak kafir Israel. Tadi ternyata tidak kafir. Kan sudah saya jawab. Dengerin bahasa Indonesia nih ya. Pakai kuping mendengarkan. Ya. Dengerin ya. Nih. Waktu Nabi Musa alaihissalam masih ada, yang mengajarkan kaumnya, siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam ya tidak kafir. Tapi kalau waktu itu tidak mengikuti ajaran Nabi Musa ya kafir. Artinya menutupi ajaran Nabi Musa. Sekarang setelah ada Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, ada Al-Quran. Siapapun manusia di muka bumi ini tidak mengikuti ajaran Al-Quran ya kafir. Paham sampai sini? Iya, itu kan An-Nisa 150. Paham nggak bicara saya bahasa Indonesia? Enggak lah, enggak seperti itu. Kalau nggak paham ya turun. Susah kali kau karena bahasa Indonesia. Saya udah pakai bahasa Indonesia loh. Kufur itu pengingkaran terhadap Allah dan kepada nabi-nabinya, kepada rasulnya, itu kufur. Ingkar kepada Allah dan rasulnya. Kafir menutup diri. Bukan masalah dari gitu. Kebenaran. Kita jawab dia nggak punya kuping, susah. Padahal jelas loh penjelasannya gitu, sangat jelas. 3 kali diulang gitu loh. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, siapa yang mengikuti ajaran Nabi Musa, ya tidak kafir. Dan yang mengingkari ajaran Nabi Musa, waktu itu untuk Bani Israel ya kafir. Menutupi ajaran Nabi Musa. Habis itu ada Nabi Isa alaihissalam. Siapa yang tidak mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, ya kafir. Sesudah itu ada Nabi Muhammad SAW. Ya ayuhan nas, siapapun umat manusia ini yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, tidak percaya dan tidak syahadat, ya kafir. Ini kurang bahasa Indonesia ini Bunda Ramaya. Kurang bahasa Indonesia. Cocok Bang Andi, pas. Tapi mereka nggak dengar, dia naik itu oten-oten naik nggak bawa kuping gitu loh. Dimaklumi aja Bang, utusan di Bibelnya dituhankan. Itu kan otaknya yang nggak nyambung, otaknya yang nggak beres. Hamba dibilang Tuhan. Inilah. Iya. Kenapa mereka begitu? Bunyi hadisnya mengatakan, silakan Ustaz. Iya. Bunyi hadisnya mengatakan wallazi nafsu Muhammadin biyadihi min hasil ummah summa yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu illa kana bin ashabin nar. Barang siapa yang aku diutus di atasnya, baik itu Yahudi, Nasrani, siapapun dia, kalau dia mengingkari, tidak mengikuti ajaran yang kubawa, maka tidak ada tempat baginya kecuali neraka jahanam, yaitu orang-orang kafir. Ya begitu. Jadi narasi Bang Handi tadi pas dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Abi Hurairah itu teman-teman.
Kalau saya kan bukan ustadz, saya hanya merangkum ilmu-ilmu yang saya pelajari gitu loh Ustadz. Saya bukan ustadz, saya masih santri belajar gitu loh. Sama. Orang aja yang panggil sama saya ustadz, padahal saya lebih senang dipanggil bang. Kenapa mereka itu membahas kata kafir? Karena di terjemahan Bible itu diambil dari Al-Quran, kafir itu disalahgunakan oleh lembaga ini menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Apa di sana kafir itu konotasinya bodoh. Jadi mereka itu sudah termindset dalam pikirannya, yang dimaksud orang kafir adalah bodoh. Tapi secara makro ya memang sih masuk juga itu barang. Karena kalau pintar nggak mungkin mengingkari kan gitu. Ya bodoh itu terdiri dari beberapa faktor. Ada karena bodoh memang bodoh, ada karena bodoh karena sombong. Tahu tapi sombong, tapi masuk kategori bodoh juga. Kira-kira sih begitu. Jadi banyak istilah-istilah Al-Quran itu diambil, dimasukkan di Bible-nya itu, diterjemahkan ke bahasa Indonesia di bagian. Memakai istilah Al-Quran sebagai bentuk edukasi agar Anda selamat dunia dan akhirat. Tapi mohon jangan disalahgunakan. Setuju nggak tuh? Silakan pakai. Justru itu bentuk dakwah kita, pakai saja. Tapi LAI ini sombong, mengambil, nyolong, disalahgunakan maknanya begitu. Inilah tiap hari yang kita luruskan. Termasuk penggunaan kata Allah itu. Diambil, disalahgunakan. Korbannya banyak. Tadi barusan sore tadi, Allah itu katanya gelar. Itu. Inilah yang menjadi tugas kita semua. Ya betul. Ya silakan Res, lu maju lagi deh. Jadi insya Allah Ikhwan akan ada pergerakan cukup besar dari kami, yaitu bersilaturahmi ke LAI. Dan doakan saja akan terjadi perdialogan ilmiah mengenai pertanggungjawaban penggunaan kata Allah, ya penggunaan kata Allah, gitu. Dan insya Allah ini akan membuat para penghujat sakit hati ketika LAI memenuhi apa yang kami minta, gitu. Kasih tahu dulu Les, ini melibatkan beberapa organisasi ternama di Indonesia. Betul lanjut Res. Ya gitu, jadi API nggak bergerak sendiri, akan didukung juga oleh organisasi-organisasi keagamaan lainnya gitu. Dan kita akan merangkul yang kawan-kawan Kristen juga, yang agak nggak sreg gitu, menggunakan istilah milik Islam di imannya mereka gitu. Tunggulah bre. Seru ini. Jadi setelah pembubukan Tari Tumpang Hujat sehingga Edis lahir, alhamdulillah. Berikutnya kita akan ke tujuan awal kita, yaitu toleransi, di mana masing-masing agama menggunakan istilahnya sendiri gitu. Ya doain aja Ikhwan. Rapat besarnya itu, rapat akbarnya itu tanggal 30 rapat akbarnya. Oke, stay tune. Jadi, tapi jangan disangka rapatnya bakal sekali beres juga, kayaknya akan berkali-kali rapatnya itu. Iya dong, enggak dong. Yang jelas difasilitasi oleh Majelis Ulama Indonesia. Tuh, teman-teman. Ya mudah-mudahan LAI kooperatif, mau datang kan gitu ya. Mudah-mudahan ya. Jadi misalnya mereka berkhotbah jadinya kurigma gitu kan, Rasul jadinya apostolos gitu. Pokoknya LAI harus datang, harus bertanggung jawab, sampaikan saja begitu. Bahwa dari mana sih sebenarnya Anda dari mana Anda mengambil ALLAH itu gitu loh. Kalau dia menjawab dari Al-Quran ya. Nah, lu tahu nggak Al-Quran siapa ALLAH, alif lam lam ha itu gitu kan? Itu aja sangat sederhana. Kalau dia jujur butuh waktu 10 menit kelar, habis itu ngopi bareng pulang. Kalau jujur ya. Tapi kalau melingkar-lingkar, waduh dibahaslah Kristen Arab, dibahaslah ke Burundi, diputar-putar dulu. Tergantung mau melingkar-lingkar apa mau to the point. Itu res maksudnya. Iya.
Jadi ntar juga untuk apa? Untuk supaya tidak terulang lagi ke depannya dibikin juga UU gitu kan. Undang-undang di mana kalau ada misalnya kawan-kawan Kristen yang masih menggunakan istilah Islam atau kawan-kawan Islam yang menggunakan istilah Kristen dalam apa? Dakwahnya atau kuregmanya Kristen itu kena denda gitu. Yang bisa dibayar dengan tindakan pidana kalau melanggar. Ah, gitu kan mantap. Wah. Keren. Woi. Apa sih mantap tuh kan? Ada. Aduh, ini setag soalnya nih yang apa yang komen sama lop-lopornya. Enggak, itu jalan kok chatnya. Enggak, di saya macet. Udah berapa kekumpul? Malah loading. Cek. Udah berapa kekumpul? 1.300.000. Alhamdulillah ikhwan, jazakallahu khair ya. 1.300.000 kita masih ngumpulin untuk perangkatnya si Akang supaya bisa live 24 jam ikhwan. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah yang sudah berinfak. Dan untuk kawan-kawan yang pro edis juga di sini gue menawarkan gitu. Mau bantu Kian Santang untuk beli HP baru live atau mau bantu Edis bikin rumah apologet gitu. Mending bantu Akang 6 juta kelar. Kalau lu bantu Edis, uang dapur ke keluarga lu itu terkuras habis bre. Jatuhnya lu utang-utang, tapi nggak apa-apa lah. Thank you. Dulu, Res, kita dengarkan statement pendeta ya mengenai itu ya. 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 Tunggu, ya. Shalom bapak-bapak yang ada di komalnya Pak Andi. Selamat beraktivitas dan selamat melakukan sharing-sharing yang benar sebagai umat Nasrani. Jangan menggunakan nama Allah. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Ada yang kenal suara itu? Rostrum LC. Yakob Sulistyo. Yakob Sulistyo. Oh iya. Pak Yakob Sulistyo. Nah jadi di Kristen juga terpecah kawan-kawan. Ada yang maksain untuk make tetap istilah ALLAH itu. Ada yang mulai sadar dan oh iya ya kita kan Kristen dari Eropa gitu kan. Mau yang memperkenalkan kepada kita kan Eropa gitu. Harusnya kita pakai Theos. Ada yang sudah sadar ke sana. Saya coba telepon beliau siapa tahu bisa naik ya, tunggu ya. Iya betul. Biarin dia mengedukasi kawan-kawan Kristen yang ada di sini. Ya, ahi muslim sama-sama. Akhir Egar 18. Jazakallahu khair. Kasih mahkota-mahkotaan. Syukron akhir Egar. Bang Kores kapan live YouTube? Nanti dulu si Akang dulu. Beres Akang, balik lagi kalian bantuin gua. Masih jauh woi. Insya Allah itu. Ntar suara Gurunda lebih sakti dari gua gitu. Ntar. Tadi dia naik di Komal Fandi. Siapa tuh? Bang Kores mantap, malam tadi sudah bungkam. Aman, Edis itu makanan ikhwan. Datang jadi mangsa, selamanya jadi mangsa. Nggak akan dia jadi predator. Sok-sokan framing. Islam agama yang berbahaya. Wah hajar. Iman lu agama cengeng. Diem dia. Oh. Itu istilah baru buat kalian ikhwan. Kalian nanti kalau singgah-singgah ada room mereka, kalian ketik-ketik aja. Selamat malam agama cengeng. Nah lu gituin gitu. Kores kalah telak masih bisa keluar-keluar. Loh, kok gue yang kalah? Si Edis yang bohong, kok gue yang kalah? Gimana konsepnya? Edis kan bohong. Kan di 2 Yohanes 1 kan dibilangnya, barang siapa yang tidak membawa ajaran ini, jangan kau terima di rumah. Si Edis bilang, itu kalau bawa pengajaran lain gitu kan. Dia baca, ternyata gue yang bener ajaran, bukan pengajaran. Dia bohong, kok gue yang kalah? Gitu aneh. Yang penting dapat recordnya, nyebar, si Edis Takiyah Korintus, oh udah, ngapain lagi diterusin?
Intinya imannya Edis, agama cengeng. Agama cengeng, agama cengeng, nangis mulu, nangis mulu. Islam berbahaya, gitu ya. Islam berbahaya. Cengeng. Agama cengeng. Agama cengeng. Woi, ayo Ten, naik Ten sini Ten, kita diskusi. Suara gua kalau segini jelas gak, Res? Jelas mulu, anjir nggak pernah nggak jelas. Aing bio power we, sugan teh rek rungkat anjing, mau rungkat ini. Teos Bapa, Teos Anak, Teos Roh Kudus. Linie. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Lagi ngapain itu di pantai? Itu tangannya kayak disalib. Ini parah nih. Bukan, itu mas saya lagi gitu tuh angkat tangan dan salib. Tadi saya ada dengar mengenai istilah-istilah, mau cepat aja sih karena nanti mau ada acara. Apa namanya, saya juga berpikir begitu gitu dalam Alkitab itu banyak sekali istilah-istilah bahasa Arab yang dipakai gitu. Alkitab aja itu udah bahasa Bu, itu Arab mau kita kan, ini gitu. nanti ke LAI langsung Bu, kita mau diskusi. Kita mengundang pihak MUI juga dan terkait pihak-pihak yang terkait Bu di situ Bu. Tenang aja Bu, kita berusaha terus di sini Bu. Ya. Alkitab aja itu udah bahasa Arab gitu. Betul, itu Ibu, kan kata sandang untuk bahasa Arab. Kitabullah, kitab Allah kan itu kan bahasa Arab gitu. Kenapa mereka pakai istilah Alkitab? Kenapa nggak pakai, kalau bahasa Inggris kan Bible ya, Bible itu kan artinya buku. Nah kenapa mereka nggak pakai istilah buku aja gitu di Indonesia kan gitu? Kenapa mesti pakai Alkitab gitu? Ya Bu. Oke Bu, makasih banyak masukannya Bu. Sehat selalu ya Bu ya. Iya, sama-sama. Jangan lupa kasih semuanya. kopi ke bapaknya ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Tadi malam saya juga dengar di sini, saya suka dengar Komal ini, tapi tiba-tiba end live gitu. Itu kenapa itu? Ya. Itu kelakuan HP-nya itu, HP-nya cakrut. Oh, pas lagi enak-enak dengar itu kan Ibu enak dengar langsung mati. Lihat saya Bu, enak lihat saya Bu ya. Ini kalah siapa? Mukanya kayak usus. Ya deh kalau gitu ya. Sehat semua ya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Oh, sama yang ini yang kemarin malam si Edis lucu. Kan si Edis apa ya? Itu Hizbus Tahrir gitu kan. Terus gua bawa lah yang di Uganda. Terorisnya itu mau bikin negara Kristen, gue bilang. Udah jangan jauh-jauh ke Uganda, ngapain ke Uganda, yang di depan mata aja. Gue hajar langsung. Edis, di depan mata lu tuh Amerika, ngapain lu ngurusin Indonesia? Dia mancing mulutnya dia. Mending lu ngurus Amerika, ngapain lu ngurus Indonesia? Kan lu udah di luar negeri, ngapain lu ngurus Indonesia? Udah kalah lu bre, diem dia anjing mukanya. Kayak nyamuk mukanya diem. Aduh. Kasihan aja si Edis deh. Tapi gue mau minta live-nya ke siapa ya? Iya, mau minta ininya, mau minta recordingnya. Dibikin VT anjir seru. Dab me. Panas ya. Dibilangin Edis itu sampah daur ulang dari zaman WhatsApp juga udah bahan bubuk dia itu. Oh iya, itu Bang SST, nomor rekeningnya saya ketik di bawah tuh. Alhamdulillah. 70-880-10340-46-508 itu di bawah tuh. Udah bertebaran VT-nya di itu. Oh, udah viral. Oh, mantap, salah bagus. Bagus. Terus dia nanya soal hadis. Kenapa hadisnya ini begini? Kan udah kejadian itu orang-orang. Buset, mantap. Di DM aja, di DM Bang SST. Coba apakah lu menjalankan hadis ini?
Loh, udah kejadian nih. Lu kagak lihat di Jakarta gitu. Orang-orang Kristen diamnya di pinggiran mereka. Waalaikumsalam. Cengok lagi deh. Gampang banget jawabinnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari Malaysia. Ya, saya dari Bandung. Saya macam ni, bagi saya 5 minit boleh? Boleh kali. Boleh sangat. Saya mengikuti Garuda, semualah abang-abang dalam ni. Bukan Garuda, Gurunda. Kenapa si Edis Kudis tu suka sangat dia ulas dalam Al-Quran tu. Pasal Nabi Muhammad, dia menghina Nabi Muhammad. Kalau saya nak ikut, saya tak nak campur. Tapi disebabkan dia menghina Nabi Muhammad, Islam agamaku tu, kenapa dia suka ulas pasal Muhammad? Adakah dapat uangnya di situ? Adakah dia duduk di Indonesia ataupun dia duduk di mana? Di Amerika dia udah kalah dia, makanya dia di Amerika. Oh, kalau dekat Malaysia ni, kalau dia hina Islam, dia patut dihukum. Tu yang saya terguris bila saya tengok si Edis ni ulas pasal agama Islam. Ya memang gitu akhi. Jadi kalau inilah Kristen yang sebenarnya gitu ya, kalau kita lihat di media sosial, di dunia nyata mereka nggak berani begitu gitu kan. Tapi ketika ada media sosial, mereka mulai berani begitu. Kenapa? Karena nggak bisa ditonjok kalau di media sosial kan gitu. Bila saya tengok dia punya live, saya tengok dia ulas tu, kenapa dalam Al-Quran dia mengambil dalam Google, kenapa dia tak ulas daripada ni? Nggak laku. Tidak laku. Dia tak sepatutnya buat macam tu, sebab rakyat Malaysia majoriti pun Islam. Bila kita orang dengar pasal hina Nabi Muhammad dengan Islam, kita terguris. Samalah terguris. Seolah-olah dia menghinakan dekat sinilah negara sebelah ni. Tunggu dulu lah. Ini dari Nashop Store, Peraistar, Ustaz jangan bahas kudis nanti dia makin viral, kita harus menutup jalan kudis. Nah ini gitu kan, tidak tahu cara siasat dalam berperang, terlalu naif. Sebagai muslim itu harus pinter, akhi Nashop Store gitu kan. Viralnya Edis ya, perhatikan. Viralnya Edis itu adalah jalan untuk membuat satu Indonesia tahu gitu loh. Inilah Kristen yang sebenarnya. Jadi muslim-muslim yang acuh dengan agamanya, muslim-muslim yang acuh dengan penghujatan kepada Islam, sadar akhirnya mereka, girohnya bangkit, bersatu di dalam api, kan gitu. Kalau udah bersatu dalam api, mereka akan sensitif, ada hujatan dikit, langsung dapet tuh lokasinya di mana, langsung diciduk gitu. Jadi Edis viral, dikenal oleh Indonesia, semua muslim Indonesia panas, kan gitu. Nah ketika muslim Indonesia panas, diciduk-cidukin lah penghujat di segala tempatnya. Gitu Mabre. Kayak mana sih? Tapi ada dekat Malaysia, agama lain tidak boleh menghina sesama agama. So bila saya mengikuti si Edis tu, banyak sangat dia menghina agama kita, agama iaitu agama Islam. Saya tetap berteguh Islam agamaku, Muhammad Nabi. Itu mantap Akhi. Ya. Betul, harus begitu mantap. Gitu. Karena gini Akhi ya, gue kasih tahu. Mau apapun yang diomongin oleh orang-orang Kristen tentang Islam gitu, udah jelas-jelas yang terburuk, yang paling hancur di dunia itu adalah Tuhan yang ada kelaminnya. Itu udah nggak bisa dibantah gitu kan. Jadi mau bilang dia sejelek apa, fitnah sejelek apa, faktanya Tuhannya mereka itulah yang berkelamin. Iya nggak dis kan gitu. Nah itu dalam perspektif Islam itu kan hina, itu kan berhala gitu. Jadi ngapain lu bahas Islam agama yang sempurna, Tuhannya maha suci maha kudus, ketika Tuhan lo aja bentukannya begitu dan kelakuannya begitu gitu. Sebab itulah saya mengikuti Garuda Zuma semua. Gurunda. Gurunda. Sebab tu saya mengikuti tiap-tiap hari. Saya request untuk apa yang isi hati saya. Sebab dia menghina Muhammad kita. Bang SST, Sukron.
Nah, sekarang Akhi Andika, ini yang aku minta dari kalian semua, Ikhwan ya. Ini yang gue minta dari kalian semua, Akhi Andika di Malaysia, kalian Muslim di chat di Indonesia ya. Ini gue kasih tahu. Ketika Edis live, penghujat live, kalian share itu di grup-grup WhatsApp kalian. Sebarin supaya satu Indonesia tahu. Dia mau viral, kita kasih viral gitu. Kenapa? Kalau udah viral, masa Muslim itu baru efektif di sana. Gitu, Mabre. Sedangkan di Al-Quran pun dah cakap, agamamu pun agamamu, agama Islam. So dia tak boleh mengulaskan pasal Muhammad, Nabi Muhammad kita. Ya, Pakcik. Nabi Muhammad dekat kita, Ya, sebab kita Islam pun 90% kita terasa, terguris. Ya, betul. Udah lewat waktunya, Pakcik. Oke, Pakcik. Syukron ya, Pakcik. Jazakallah khairan kasiran. Terima kasih banyak, Pakcik, atas masukannya ya. Oke. Kita lanjut diskusi, Pakcik. Boleh? Boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang SST, syukron jazakallah khairan kasiran. Sehat selalu Bang SST. Ya, ini ada Manulang. Selamat malam Manulang. Selamat malam Bang. Dari Kristen ya Bang? Betul lah Bangku, betul. Nah, Katolik apa Protestan Bang? Katolik ya Bangku, Katolik. Bang, Abang mau bertanya atau mau ditanya? Atau mau... Aku bukan mau bertanya Bang. Kenapa? Enggak bertanya aku Bang. Kenapa kalian standar ganda? Kalau kalian menghina, menghujat kami, kok kalian enak-enak aja dakwah. Tapi kalau giliran dibahas apa kalian kok dibilang Bukan. Ini yang gue bilang ke Edis tadi malam. Dengerin dulu. Cengeng. Kan? Cengeng. Kayak gitu lah kalian terus. Kalau giliran kalian bahas agama Kristen. Bang, di mana kami menghujatnya? Seperti apa? Coba. Di mana? Seperti apa kami? Kok Anda menuduh kami menghujat? Yang mana menghujat? Seperti apa? Silakan. Tadi yang bilang Abdul Somad itu tiang jemuran kalau Yesus tersalib itu nggak menghujat itu. Kayak yang mana? Siapa tadi yang bilang tadi apa tuh? Kelamin itu, kok Tuhannya berkelamin. Memang Yesus tidak seperti Yesus kan laki-laki Bang. Jadi kalau Muhammad nggak ada kelaminnya, nggak ada apanya kelaminnya. Sama laki-laki berkelamin semua Bang. Jadi kenapa kok standar Anda? Kenapa Anda marah? Iya, kalian kalau kalian enak-enak menghujat, tapi kalau giliran Kristen membalas kan wajar Bang, laki-laki seperti itu Bang, wajar saja. Jangan standar ganda lah Bang. Kalau kalian boleh sebebas-bebasnya membahas Kristen, tapi kalau giliran kalian di counter menghujat, menghina, aduh. Yang mana menghinanya, yang mana menghujatnya, yang mana? Yang mana Bang? Si Edis juga di mana menghujatnya Bang? Di mana? Edis di mana menghujatnya coba? Yang dibacakan di kitab kalian itu yang tertulis itu yang dibacakan Edis. Mana? Sama kita juga. Kita juga sama membacakan apa yang tertulis di kitabnya Edis. Masa sama-sama membacakan marah? Kan kalian kalau kan menuhankan Edis lah kami menuhankan Edis. Lantaran Edis pintar mengcounter kalian, tapi kalian bilang menuhankan Edis. Oh, kan Edis duluan Islam dua rob. Ketika dia balas menuhankan Edis kok marah? Siapa yang marah? Edis nggak pernah marah. Ini sekarang marah ini. Manulang marah ini, marah-marah. Iya, kalau kalian seenaknya membahas Kristen, maunya diam kami. Tapi kalau nggak dibahas ya, kalau nggak mau dibahas jangan mulai lah. Kalian mulai membahas-bahas. Mana ada kita mulai? Yang ngomong dua rob siapa? Edis atau Islam? Yang datang ke Bekasi kemarin yang dari India itu kan kalian mulai itu. Apa itu? Bekasi India. Si Zakar turun. Oh, itu menghujat lihat tuh. Menghujat lah. Ketika Paus datang ke sini misalnya, apa gua bilang lah itu tuh Paus. Apa gua bilang gitu? Kan enggak. Paus datang ke sini disambut. Dr. Zakir Naik ke sini nggak boleh. Paus kami datang ke Indonesia ada membahas bahasa apa kalian? Kalau si Zakir turun, tetap boleh nggak? Boleh kan? Kenapa ketika Zakir Naik datang nggak boleh? Sampai puluhan ribu kalian itu bilang Allahu Akbar bahas Kristen. Jangan cengeng.
Jangan cengeng, kenapa? Ini kenapa agamanya nangis terus gitu loh ya? Kalau nggak mau dibahas jangan mulai gitu loh. Ini kan tahu-tahu bertuai tahu ya, Manulang tahu tabur tuai ya. Kalian menabur hujatan tentang Islam gitu. Ketika kalian menuai kalian marah gitu loh. Kalian yang duluan membahas. Kalau giliran kalian bebas. Loh, siapa yang bilang nabi palsu, nyembah batu gitu kan? Tuhan kami jat-jat gitu. Siapa itu? Kan kalian bilang itu bukan menghujat gitu. Nah, kita counter, oh gitu cara mainnya, oke, Tuhan kalian ada kelaminnya gitu, keluar dari vagina bocil, kayak gitu gue bilang. Kenapa marah? Kok marah? Jadi Muhammad dari mana keluar rupanya? Dari No, Muhammad itu Allah atau Nabi? Hah? Coba dipikir, kayak gitu Manulang gitu. Kalau nggak mau cengeng jangan mulai. Ntar kita counter sakit kalian gitu. Kalian bilang ke kita, kalian bilang kita sembah batu, kita hajar balik kalian sembah kelamin, marah. Kalian bilang kita ngawinin bidadari, kita bilang kalian ngawinin Tuhan, marah. Marah aja terus. Udah 6% marah terus kerjanya. Bro. Apa? Tengok dulu kalau di komelnya Edis, kalau orang kita muslim itu marah-marah, halal darahmu. Kesetanan terus. Ya terus kenapa? Kalian takut langsung ke surga? Mau dikirim ke rumah papa di surga kok takut? Aduh, kalau lo kok hadu-hadu, enak di surga, enak di bumi hidup. Kalau kami di room kalian masuk nggak pernah kayak gitu kesetanan, biar kalian hina-hina. Lo ini apa ini? Ini bukan kepenuhan roh ini. Ini apa ini? Ini sekarang Manulang ini kepenuhan apa ini? Tengok dulu yang mengancam roomnya di situ, yang orang kita dari Madura itu. Pulang kau ke Indonesia. Lo nggak perlu soal mengancam gitu. Manulang, Tuhan lo aja berkata gitu. Siapa yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapanku. Itu ancaman bukan? Ancaman bre. Gitu. Sekarang diancam balik, marah, cengeng. Udahlah, memang kalian itu munafiknya itu nggak karu-karuan. Munafik lagi dibilang. Standar ganda. Lo kalau nggak mau standar ganda, kalian maunya gimana? Kalau nggak standar ganda, kalian maunya gimana gitu? Ketika kalian bahas Islam, kita diem gitu. Atau harus gimana? Kita kan bukan kasih. Enggak, yang memulai ini duluan siapa? Ya gitu. Yang memulai ini yang membahas bahasa Kristen dari mana? Coba dari kalian kan? Dari Saiful Ibrahim duluan dia bahas Islam gitu kan. Mau murtadin, Muslim yang bawa taksi. Lo nggak usah munafik, lo kesini aja caranya udah salah. Kristen ke Indonesia aja caranya udah salah. Dibilang kita yang mulai. Lari ke situ, Kristen lari. Ya iyalah gitu, dosa waris lah bre, dosa waris. Gimana sih? Kalian datang aja udah berdosa ke sini gitu kan? Masih ngomong kita yang mulai. Kayak mana nih? Mengkapir-kapir. Coba sekarang ini ya, Islam bikin jaring di tengah jalan ini ya, minta-minta untuk pembangunan masjid, itu Islam. Tapi kalian kan ketok-ketok rumah. Bapak permisi, sudahkah Anda menerima Tuhan sebagai sudahkah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat? Apa itu? Hah? Apa itu? Dipikirlah gitu loh. Jadi sebelum ada media sosial, kalian itu sudah mulai. Apa mulainya? Misionaris, ketok-ketok rumahnya Muslim, nawarin Yesus gitu. Itu kan mulai. Gak nyambung kau berarti. Kok gak nyambung gitu? Kok gak nyambung gimana sih? Kayak apa isi Kristen aja masuk Indonesia udah salah. Mentang-mentang di lainnya gitu. Kristen masuk Indonesia udah salah. Kesininya pasti salah. Kentut. Loh, kentut gimana coba? Memang kalian kesini datang baik-baik, bawa kado gitu kan? Kan enggak. Longor orang-orang udah tahu kok 3G, God glory. Pantas apa tuh 5G. Mana-mana terbelakang nggak pernah ngaji. Ya udah kalau gitu pindah Uganda. Uganda di sana Kristennya masih makan tanah sama rumput. Pindah sana. Tengok dulu diri secara global. Muslim mana maju daripada Kristen? Arab gitu kan. Orang-orang Kristen di Filipina kan TKW di Arab. Cuci-cuci kaca dia, kaca gedung. Takbir, Allahu Akbar berperang. Allahu Akbar, jualan minyak gitu kan. Allahu Akbar. Orang-orang TKW Filipina kerja di Qatar. Itulah. Longormu minta ampun. Kau pintar apa kau itu Muslim? Longor kau. Ini beneran terjadi, bre. Bener, lu kira TKW di Arab itu orang-orang Muslim? Kagak, bre. Itu orang-orang Kristen Filipina semua. Dalam nama Yesus mereka cuci kaca. Longor minta ampun. Terbelakang terus Islam. Loh, kalau terbelakang ngapain Kristen cuci kaca di Arab? Ngapain?
Ngapain? Katanya kita yang terbelakang. Kok kalian cuci-cuci kaca di tanah Arab gitu kan? Mengkapitkan manusia orang lain nomor 1. Ya kalian juga membinatang-binatangkan manusia kan? Anak domba, anak bapak gua. Tapi pergi kau ke Arab naik haji kau pakai pesawat buatan Kristennya. Ya nggak usah dijual kalau gitu, bre. Susah amat. Longor memang. Gitu. Kenapa dijual kalau gitu? Ngapain dijual itu pesawat gitu? Aneh aja. Oh. Gitu kan? Terus. Ya udah kalau gitu gini dah, kita nggak pakai produk kafir, lu gini Manulang gini. Kita nggak pakai produk kafir nih sesuai yang Kristen Indonesia mau gitu kan. Nah sekarang gini, Manulang Kristen Indonesia jangan tinggal di tanah Muslim, bisa nggak? Islam. Kalau giliran dibahas kau marah, tapi kalau giliran kami mengkonter, menghina, menghujat. Perasaan yang cengeng kalian dah. Manulang, tiap hari kami dipersekusi. Kami kalau beli bensin ditanya agamanya. Kami bikin gereja nggak boleh nggak pakai izin, harus pakai izin. Kalian yang tiap hari tuh nangis terus. Kami tersiksa di Indonesia, tapi kami nggak mau keluar. Gitu kan kalian kan? Kenapa kami 6% terus di Indonesia? Kapan kami mayoritas? Dia mulai dulu kencing konten bersadar kau. Ya udah, kencing Tuhan lu bisa apa dia? Ku minum. Kenapa lu? Daripada kencing binatang kau minum. Kencing Tuhan masih penting obat. Kencing binatang kau minum longor. Ya udah, siapa? Coba ada yang udah sembuh pas minum kencing Tuhan? Ada nggak? Kalau nggak ada kan kalah sama kencing onta. Kau mengaku manusia mulia kau, tapi kencing kamu minum. Iya, ya udah dijual dulu lah kencing Tuhannya lah. Kita adu sama kencing onta, dijual dulu lah. Jelas lah kalau kencing Tuhan, kencing Allah. Iya, siapa yang udah sembuh sama kencing Tuhan siapa? Kalau kencing Allah masih mending, ini kencing binatang. Wah, tuh kan ya. Ini udah menghujat ini Manulang udah menghujat. Kan di sini kan kita tahu Tuhan yang ada kelaminnya kan Manulang gitu, bukan kami kan. Itu menghujat itu jatuhnya. Jadi kalau mau diadu kencing onta sama kencing Tuhannya Kristen gitu. Mau minum kalau itu menghujat Manulang yang ada penisnya itu Yesus, bukan Allah. Allah nggak ada kelaminnya seperti Yesus. Gitu loh, bre. Ya, jadi harus jadi kencing onta sama kencing Yesus kalau mau diadu gitu. Kalau kencing binatang. Kencing Yesus. Mau kencing Yesus mau. Jangan ke kencing Yesus, kencing Allah mau aku minum. Jangankan Yesus, Yesus ciptaan ya. Kencing binatang, sorry bro. Lah terus sekarang gini bre, ini kencing Yesus kan nggak ada yang jual, artinya kencing onta menang dong daripada Yesus kan gitu. Kencingnya Yesus yang ditanya di sini, ini kok marah-marah Manulang ini? Manulang, kencingnya Yesus loh, kan Yesus yang ada kelaminnya. Aku bilang mau, kencing Allah pun. Iya, kalau misalnya mau udah ada yang sembuh belum yang minum kencing Yesus? Udah ada yang sembuh belum? Kalau nggak ada gimana? Aku minum. Iya, mana kencingnya Yesus? Udah ada yang sembuh belum kencingnya Yesus diminum? Kalau nggak ada kan kencing onta menang gitu loh. Kencing Allah pun aku. Ini ya posisinya Manulang ya. Kencing onta diminum yang HIV Kristen. Yang HIV Kristen gitu. Gitu. Kalian itu HIV gitu kan, HIV. Kenapa? Karena kalian nggak minum kencing onta, makanya HIV semua orang-orangnya. Itu kencing binatang kau disuruh kau minum. Bodoh. Iya, tapi agama kita nggak HIV, bre. Agama kalian yang banyak HIV-nya. Makanya otakmu dongkol terus terbelakang terus. Lo kok otak gua dongkol gitu kan? Yang HIV siapa? Yang dongkol otaknya siapa? Gimana sih? Tiga huruf. Iya, kita terbelakang. Kenapa kalian yang HIV? Udah aku bilang jangankan. Katanya kita yang terbelakang. Kenapa Kristen yang HIV? Kenapa? Kencing binatang, sorry be. Iya, kalau misalnya kencing binatang, kenapa kalian HIV gitu? Minum apa kalian ini? Kok bisa kok bisa HIV? Hewan. Iya, daripada HIV, mending kencing onta sehat, orang-orang sembuh. Kan? Ini Kristen isinya HIV semua. Kalau nggak HIV penyakit seks menular gitu kan? Kalau nggak penyakit seks menular jualan bokep. Mana akal siam dulu? Kalau gimana ini kebenaran kok HIV keluar di Amerika dan juga Afrika, tempatnya orang Kristen gitu kan? Memang bener kayak begitu, bre. Jadi mending mana, minum kencing onta atau HIV? Dipilih aja dalam nama Tuhan. Kencing Allah mau. Lo kok kencing Allah, ini menghujat namanya ini Manulang gitu kan. Ini kan gue bahas kencing Tuhan lo gitu kan. Kalau memang kencing Tuhan lo benar-benar menyembuhkan, harusnya HIV nggak ada di Kristen. Hilang kan dia sekarang.
Teman-teman sabar dulu ya. Saya Ini loh, ini kita bahas itu dulu sebentar. bentar. Bentar Bang, sabar. Ini Bang ya, kutunjukkan. Mau ngapain itu? Mau adu video? Ada gua video juga, bisa. Nah gitu jadi kawan-kawan ya, gitu jangan mulai daripada nanti kejang-kejang gitu loh. Lu sama gua sekarang 431. Ya Daniel. Lu sama gua sekarang ya. Waduh emosi ini kan ini Kores ini kayak Naruto Ikhwan. Rasengan dikasih Rasengan satu hancur, yang lain kepanasan gitu kan. Santai aja kita, santai aja. Oh ya udah santai Daniel. Apa mau dibahas apa? Nanya aja nanya. Oh gua nanya ini. Serius gua nanya. Gua yang. Oh dan ya gitu dong gitu. Kalau gua nanya habis lu. Lu nanya silahkan. Gua. Nanti tanya yang sama boleh. Oke. Siap. Nah, menurut lo nih. Ya. 431 lo. Menurut lo. Lo kan non Kristen lo. Kalau gua kan Kristen. Nah, menurut lo ada gak nabi yang ngambon itu kayak nama itu turun ya dia ya? Yang ngambon Muslim kalau nggak salah. Nama itu yang ngambon 431. Iya Daniel. Ya menurut lo kan non Kristen lo. Iya. Menurut lo ada nggak nabi yang ngawinin anak bocil? Banyak. Buset, nggak cuma nabi, Tuhannya langsung itu. Banyak itu, Bre. Apa? Kalau gua kan Kristen nih. Kalau Kristen tuh nggak ada nabi yang. Wah, nggak ada. Tuhannya aja keluar dari vagina bocil, nggak ada. Tuhannya itu. Lu kan non. Kalau ini kenapa sih kok? Tuhannya itu, Bre. Kalau Kristen bukan nabinya, Tuhannya itu bermasalah. Kenapa gak bisa santai kau? Loh iya karena kan mau dibuktiin kan kalau di Islam katanya ada nggak nabi yang ngawinin bocil gitu kan? Kalau di apa di luar Kristen? Nggak nyebut agama, gua nggak nyebut agama, gua menyebut non Kristen. Lu non Kristen kan? Iya, lu non Kristen kan? Iya, gua non Kristen. Menurut gua. Menurut jangan dulu tanya belum. Pertanyaannya menurut lu ada nggak nabi yang ngawinin bocil? Kalau menurut gue kan Kristen nih. Nggak ada nabi yang ngawinin bocil. Nah kalau menurut lu ada. Nah, lu kurang belajar kalau gitu. Sini gua kasih paham. Di Yahudi itu ada Ishak ngawinin Ribkah umur 3 tahun. Iya. Di Yahudi ada Ishak ngawinin Ribkah 3 tahun. Lalu kemudian ada Daud ngawinin Uria di umur 3 tahun, ngelahirin Salomo di umur 6 tahun. Itu di Yahudi. Nah sekarang kalau di Kristen Tuhannya sendiri dia menggunakan vagina anak-anak untuk keluar ke bumi di umur 14 tahun 12 sampai 14 tahun gitu. Ini kurang belajar ini Daniel ini gimana sih? Jadi kalau bisa ditanya ada nggak di luar Islam yang nabi-nabinya ngawinin bocil sama yang lainnya? Iya nggak cuma nabi bre, Tuhannya langsung itu. Berhubungan dengan kelamin bocil ya. Gitu. Itu Daniel jawabannya. Udahlah ganti topik lah Nil kok tiap hari itu aja kok. Waduh Bang Andi gak tegaan tuh. Baik dia. Enggak tiap hari nanya itu gitu loh. Gak ada lain apa. Itu cuman itu doang loh bahasa lu gak ada lain. Suaranya gak masuk Burunda. Gak ada bahasa lain apa lo Nil. Itu melulu. Cek. Ya berkualitas suaranya dikit gak masuk dulu enggak? Dia di mute gak bisa buka mute dia. Pusing dia. Udah gaptek. Kerjanya itu aja tiap hari ditanya. Penakut kalian. Lo kok penakut udah dijawab lo? Kami takut sekali sama orang Bleon. Di mute kayak gitu. Di mute. Walah mute. Yuk lanjut Bang Andi. Ya aku Isa dulu. Selamat datang di kebenaran Daniel. Kalau ada. Ya lu ngomong sendiri. Daniel. Aduh. Ini lu ngomong sendiri aja di bawah itu. Gue naikin Manulang, ajak dia diskusi. Tunggu ya, gue lihat dulu ya.
Diskusi aja kita lah. Kenapa mesti harus seperti itu? Bertanya aja. Nabi kami tidak menikahi seperti yang Anda maksud itu. Orang tuanya menjadi walinya loh. Kenapa Anda yang sekarang yang protes, ya orang tuanya aja nggak protes gitu? Kenapa yang Kristen memakan babi yang protes? Itu loh. Itu kira-kira apa yang ingin dicapai orang yang kayak beginian? Udah kehabisan akal untuk diskusi. Ya inginnya provokatif begitu. Tapi alhamdulillah kami tidak terpancing bro. Kami hanya kombinasi aja. Kita juga nggak ada yang tahu umurnya ibunya Tuhanmu gitu loh. Kenapa? Ya kalau menulang tadi, yang memulai ya Anda lah yang memulai. Kalau di dalam pesantren dan perguruan tinggi Islam itu tidak ada mata kuliah Kristologi, nggak ada. Tapi kalau di STT itu ada namanya Islamologi. Mahasiswa wajib lulus. Kalau nggak salah 2 SKS atau 4 SKS kah? Nggak tahu lah berapa ya. Itu wajib mempelajari